Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Leni Agustin. Oke guys, di video pada malam hari ini aku bakal share informasi lagi mengenai jalur UMPTKIN tahun 2025. Nah, karena sudah semakin dekat nih pendaftarannya dibuka, jadi buat teman-teman persiapkan diri kalian untuk menghadapi ujian UMPTKIN tahun 2025. Jadi khusus dalam video ini aku bakal share soal apa aja sih yang selalu naik di ujian UMPTKIN. Karena alhamdulillah aku tuh udah bimbing anak-anak yang mau ikut UMPTKIN dari tahun 2019, dan ternyata tahun ini, tahun 2025 itu udah ada 6 angkatan yang aku bimbing nih. Jadi soalnya itu udah aku hafal, udah aku tahu soal-soal apa aja yang bakal naik di UMPTKIN. Dan ada beberapa materi juga yang selalu naik, yang selalu muncul dan tidak pernah alfa dalam ujian UMPTKIN. Oke, sebelum dari itu seperti biasa jangan lupa dulu untuk semangati aku dengan cara subscribe channel YouTube aku Leni Agustin, supaya kalau misalnya ada informasi terbaru atau updatean terbaru mengenai UMPTKIN itu kalian langsung bisa mengetahui ya. Dan channel di YouTube aku ini juga tersedia banyak jalur untuk kalian masuk kuliah, jadi silahkan kalian daftar semuanya supaya banyak alternatif yang lain. Dan jangan lupa juga untuk kalian follow Instagram info.umptkin atau Instagram pribadi aku Leni Agustin 10, supaya kalian bisa mengikuti tryout online secara gratis ya, tanpa adanya biaya sepeser pun. Jadi kalian bisa mengikuti tryout, gunanya supaya kalian mengetahui udah sampai mana nih kemampuan kalian sebelum ikut ujian UMPTKIN, dan mengetahui kelemahan kalian itu di mata pelajaran apa. Jadi kalian harus persiapkan dari sekarang. Oke deh, langsung aja mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke guys, jadi khusus pada malam hari ini aku bakal sharing mengenai informasi soal-soal UMPTKIN. Soal apa aja sih yang selalu muncul, metodenya seperti apa, dan berapa jumlah soal serta waktu yang diberikan kepada peserta ujian UMPTKIN untuk menyelesaikan soalnya. Oke, jadi untuk jalur UMPTKIN ini teman-teman, kalau misalnya kalian mau tes itu sudah menggunakan SSE, Sistem Seleksi Elektronik, atau kalian menggunakan komputer. Nah, jadi ujian UMPTKIN ini secara offline ya. Jadi kalian langsung ke lokasi kampus tersebut yang sudah kalian pilih pada saat kalian pendaftaran UMPTKIN. Nah, kalian pilih di lokasi mana, dan pada saat hari ujiannya itu langsung kalian ke lokasi tersebut. Di sana kalian sudah disiapkan alat, yaitu komputer. Jadi kalian tinggal duduk aja dan memakai komputer tersebut. Nah, mengenai soalnya, soal apa aja sih kalian yang selalu muncul, dan berapa soal, dan berapa juga waktu yang diberikan. Untuk jumlah soal, ternyata setiap tahun itu beda-beda ya teman-teman, tidak sama semua, tapi perbedaannya itu tipis-tipis aja. Nah, untuk tahun 2024 itu kalau tidak salah ada 110 soal. Di tahun 2023 itu ada 99 soal. Pokoknya kayak beda-beda gitu loh. Tapi di antara semuanya itu soal UMPTKIN sekitar 100 sampai 110 ya, tidak lebih dari akan hal itu. Namun di tahun 2025 juga belum ada sih informasi berapa yang pastinya, tapi kalian persiapkan diri kalian aja ya untuk mengerjakan sekitar kurang lebih 100 soal. Dan untuk pengerjaannya itu biasanya sekitar 2-3 jam. Jadi tergantung dari sistem atau peraturan yang berlaku pada saat tahun kalian. Nah, untuk tahun 2025 ini belum ada informasi ya. Nanti kalau misalnya ada informasi, aku bakal share ke kalian. Oke, langsung aja ya. Untuk materi yang selalu naik di UMPTKIN itu ada 4 subtes. Oke, kalian catat ya, ada 4 subtes. Aku bakal sebutin
Sub-subnya semuanya beserta dengan materi-materi yang selalu naik. Nah, sub materi yang pertama yaitu ada yang namanya penalaran akademik. Oke, untuk yang pertama ini ada penalaran akademik. Nah, di penalaran akademik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada penalaran verbal, yang kedua ada penalaran gambar, dan yang ketiga ada penalaran kuantitatif. Oke, apa sih Kak Len maksud dari itu? Nah, di sini aku bakal share semuanya mengenai penalaran akademik. Oke, kita bahas dulu yang pertama ya, yaitu penalaran verbal. Apa sih Kak Len di penalaran verbal itu? Nah, penalaran verbal ini mencantumkan tentang pemahaman bahasa sesuai dengan struktur dan aturan atau sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Nah, jadi di penalaran verbal ini biasanya ada teks yang diberikan, kalian disuruh membaca teks tersebut. Terus pertanyaannya misalnya kayak kalimat apa sih yang bisa memperbaiki teks tersebut. Misalnya ada suatu tulisan yang salah atau yang tidak sesuai dengan KBBI. Misalnya nih ya, contoh sederhana kayak apotik. Nah, terus dituliskan apotek pakai ya. Nah, mana yang benar? Apotik pakai I atau apotek yang pakai E? Nah, ini yang benarnya harus sesuai dengan aturan yang berlaku atau yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Kira-kira mana nih yang benar? Apotik pakai I atau apotik yang pakai E? Yang kedua ada penalaran gambar. Oke, di sini penalaran gambar itu mencantumkan dengan logika gambar, objek ataupun simbol. Nah, jadi di sini ada beberapa gambar yang diberikan kepada kalian. Contoh soalnya tuh kayak misal ada suatu gambar, terus kalau dibalik tuh seperti apa? Atau gambarnya akan dibongkar-bongkar gitu loh. Nah, setelah dibongkar itu gambarnya seperti apa? Jadi logika kalian yang akan bermain bersama gambar tersebut. Nah, kalau misalnya kalian kurang paham soalnya seperti apa, makanya kalian ikut tryout aku karena di sana sudah tergambarkan soalnya. Oke, jadi untuk penalaran gambar seperti itu ya. Yang ketiga, penalaran kuantitatif. Nah, di penalaran kuantitatif ini sebenarnya dia sama dengan matematika, cuman dia itu soalnya hitungan dasar atau logika angka. Jadi kayak matematika tapi soalnya lebih mudah aja dari matematika. Misal kayak pola bilangan, misalnya kayak 3, 6, 9, terus berapa lagi? 12 kan, ditambah 3, 3, 3 gitu terus. Jadi dia cuman tentang dasar dari matematika, tapi dia berbau angka-angka juga. Kalau penalaran kuantitatif itu insya Allah mudah. Nah, jadi itu dia ya bagian dari soal penalaran akademik. Aku ulangi lagi, yang pertama di sub materi penalaran akademik itu terbagi 3. Yang pertama penalaran verbal, yang kedua penalaran gambar, dan yang ketiga adalah penalaran kuantitatif. Submateri yang kedua yaitu ada penalaran matematika. Nah, ini nih asli dari soal matematika. Penalaran matematika levelnya lebih sulit dibandingkan penalaran kuantitatif. Nah, seperti yang aku bilang tadi ya, kalau kuantitatif itu cuma dasar dari matematika. Kalau penalaran matematika ya asli dari matematika. Soal menghitungnya itu lebih rumit, apalagi kadang muncul tabel atau grafik. Yang penting paham maksud soal, konsep, dan teliti dalam mengerjakannya. Oke, jadi maksud aku di sini tuh matematikanya itu lebih sulit dibandingkan dengan kuantitatif yang tadi. Nah, untuk menyelesaikan soal matematika, aku saranin kalian paham dulu apa sih soalnya atau apa yang diminta dari soalnya. Kemudian kalian jawab sesuai dengan rumus yang berlaku. Untuk matematika di sini, soal yang selalu naik itu misalnya kayak logika. Kalian catat ya, matematika yang selalu naik nih di UMPTKIN. Ini aku share di channel YouTube aku aja, jadi kalian beruntung banget nih nonton video ini. Yang pertama itu ada logaritma ya, yang log-log itu pasti selalu masuk. Terus akar-akar, misalnya kayak 2 akar 64 itu pasti masuk. Pangkat-pangkat, misal kayak 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3 berapa, itu pasti masuk. Terus yang soal cerita juga biasa masuk mean, median, rata-rata, modus, desil, kuartil, itu masuk semua materinya. Terus ada juga barisan aritmetika.
deret aritmetika itu juga masuk ya. Dan juga ada masuk matriks. Pokoknya di matematika itu banyak banget ya. Semua soalnya itu aku bakal jelaskan ya di channel YouTube aku yang prediksi soal UMPTKIN itu loh. Sekarang udah part berapa ya? Part 4 atau part 5? Pokoknya di sana adalah soal UMPTKIN tahun kemarin. Jadi kalau misalnya kalian pantau terus channel YouTube aku, insya Allah kalian bakal bisa menjawab soal matematika dengan cepat dan juga benar. Next, submateri yang ketiga yaitu literasi membaca. Oke, untuk literasi membaca ini itu biasanya banyak banget orang yang menganggap bahwa literasi membaca ini gampang atau sepele. Ya, mungkin memang sepele ya kedengaran literasi membaca. Tapi di literasi membaca ini cukup memakan banyak waktu. Kenapa? Karena teksnya itu biasa panjang dan optionnya atau pilihannya itu agak mirip. Jadi jangan sampai kalian terkecoh. Nah, di literasi membaca ini ada 3 materi yang masuk. Yang pertama literasi bahasa Indonesia, yang kedua literasi bahasa Inggris, dan yang ketiga literasi bahasa Arab. Oke, benar ya. Kalau di UMPTKIN itu bakal ada soal bahasa Arab. Nah, untuk soal yang materi bahasa Indonesia yang selalu naik atau yang selalu muncul nih, aku sebutin lagi nih khusus di video ini, yaitu mengenai rangkuman isi tes. Misalnya kayak ada teks 1, nah rangkuman teks di atas adalah titik-titik, jadi seperti itu. Terus ada juga ide pokok, kelebihan teks, kekurangan teks, terus persamaan kata atau sinonim, dan lawan kata atau antonim, dan ada juga analogi ya, kata yang saling berkaitan atau berhubungan yang selalu aku bahas di channel YouTube aku ini. Kemudian untuk yang bahasa Inggris itu sama aja ya, hampir sama dengan soal-soal bahasa Indonesia. Perbedaannya ya cukup di kata-katanya ya, satu yang pakai bahasa Indonesia, satunya yang pakai bahasa Inggris. Di bahasa Inggris itu juga biasa memberikan soal yang kayak untuk melengkapi teks tersebut di atas adalah titik-titik, tapi dia pakai bahasa Inggris. Terus lawan kata juga ada, sinonim, antonim, analogi juga biasa ada di bahasa Inggris. Terus ide pokok juga ada, perbandingan teks juga ada. Jadi di bahasa Inggris itu hampir sama dengan bahasa Indonesia, cukup di perbedaan bahasa aja. Kemudian untuk di literasi bahasa Arab, ini tuh katanya paling susah di UMPTKIN, tapi kalau misalnya kalian belajar bahasa Arab, insya Allah ini akan lebih mudah. Di bahasa Arab itu soalnya gampang banget kalau misalnya kuncinya kalian tahu apa arti dari soal tersebut. Karena biasanya yang diminta itu cuman bahasa Arab angka 1 sampai 20 atau 10. Terus bahasa Arab dari warna-warna. Jadi kalian bisa hafal ya, kayak merah, biru, putih, hitam, kuning, hijau. Kalian bisa hafal itu. Terus ada juga bahasa Arab kayak nama-nama keluarga, misalnya kayak ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara, bibi, paman, yang kayak gitu loh. Terus kalian juga bisa hafal bahasa Arab dari pekerjaan seseorang, misalnya kayak guru, profesi ya, kayak penjahit, atau seperti apa, mobil, motor, itu kata-kata yang selalu naik. Pokoknya kunci dari bahasa Arab itu kalian hafal aja kata-kata dasar ya, kata-kata dasar yang selalu naik di soal bahasa Arab. Next, submateri yang keempat atau yang terakhir ada literasi ajaran Islam. Nah, jadi ini soal pentingnya di UMPTKIN, yaitu soal keagamaan. Nah, soal ini juga terbagi menjadi 4 materi. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada fikih, dan yang terakhir atau keempat ada SKI atau sejarah kebudayaan Islam. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ikut ujian UMPTKIN itu juga harus tahu-tahu ya sedikit sejarah kebudayaan Islam. Tahun berapa, sejarahnya seperti apa. Di Al-Quran itu selalu naik terjemahan surahnya apa, potongan surah lanjutannya apa. Pokoknya soal-soal seperti itu selalu naik ya. Fikih juga masuk, dan terakhir itu hadis-hadis. Jadi kalian bisa hafal beberapa hadis yang selalu kita dengar, itu pasti terbayang nanti di soal UMPTKIN. Oke deh guys, jadi itu dia 4 submateri yang akan naik di soal UMPTKIN.
Aku ulangi lagi garis besarnya. Yang pertama penalaran akademik, yang kedua penalaran matematika, yang ketiga literasi membaca, dan yang keempat literasi ajaran Islam. Nah, soalnya itu bakal terbagi-bagi lagi materinya, seperti yang udah aku sebutin tadi. Nah, kalau misalnya kalian bingung mau cari soalnya seperti apa, kalian bisa cek aja ya di channel YouTube aku Leni Agustin. Itu udah berapa part yang aku bahas. Prediksi soal UMPTKIN itu aku ambil dari soal-soal sebelumnya ya, UMPTKIN tahun-tahun kemarin. Jadi silakan kalian pahami bentuk soalnya. Kalau misalnya kalian sudah terbiasa dan selalu menonton video itu, insya Allah kalian nanti nggak bakal kaget lagi kalau misalnya ujian beneran UMPTKIN, karena kalian sudah terbiasa mendengarkan soalnya. Oke deh guys, segitu dulu video pada malam hari ini. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Kalau misalnya ada, kalian boleh banget langsung komen aja di bawah. Dan kalau misalnya kalian mau masuk di grup UMPTKIN tahun 2025, kalian boleh banget langsung chat aku aja di WhatsApp 0882 4785 4631. Jangan lupa juga ya untuk save nomor aku, supaya kalau misalnya ada informasi terbaru itu kalian gak ketinggalan informasinya. Oke, jangan lupa untuk semangati aku dengan cara subscribe channel YouTube aku ya guys. Untuk next kedepannya itu aku bahas video apa lagi ya? Komen di bawah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.